Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siapkan, hormatkan, tegakkan, sikap berdoa. Berdoa mulai. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan baik hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi silakan perhatikan tempat duduknya, apakah ada sampah? Kalau seandainya ada sampah silakan diambil. Itu ada anak. Siapa tuh namanya? Kamu di bawah kursi kamu ada. Nah, di bawah kursi Arifin. Nah, yang laki-laki bajunya sudah masuk? Oke. Nah, jadi sebelumnya Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. PPLG 2. Ahmad Fatoni Sidik, Ataya Rahmah, Aulia Hamdani. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, berarti semuanya hadir ya? Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, minggu sebelumnya materi kita apa? Minggu sebelumnya, minggu kemarin Syu'abul Iman tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Ya, jadi di minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian Syu'abul Iman, kemudian ada dalil-dalil yang berkaitan dengan Syu'abul Iman, terakhir cabang-cabang iman. Nah, jadi cabang-cabang iman itu digolongkan menjadi 3 kemarin ya. Ada iman yang berkaitan dengan iman yang berkaitan dengan lisan, akidah, dan perbuatan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan problematika praktek keimanan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Kemudian apa saja tanda-tanda orang beriman. Nah, jadi itu materi kita untuk hari ini. Nah, jadi Ibu ingin tayangkan sebuah PowerPoint. Silahkan kamu amati. Yang ini terkait dengan problematika praktek keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat fondasi keimanan kita? Nah, ini lagi. Oke, sudah. Nah, jadi terkait dengan materi yang ini, nah kira-kira
apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman? Nah, siapa yang oke, silakan Rido ya, Rido. Ciri orang beriman adalah tawakal, sabar, dan punya rasa takut kepada Allah. Ya, jadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman tentunya orangnya selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kepada Allah serta bersabar. Kita kasih aplaus dulu untuk Rido. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa? Oke, Nadia silakan. Iman akan mendukung seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Lah, oke Nadia, makasih ya. Bagus jawabannya. Nah, jadi iman itu pada dasarnya adalah untuk menyeleksi bagaimana tindakan atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Lalu yang ketiga terkait dengan manfaat syu'abul iman. Nah, siapa yang bisa? Apa kira-kira manfaatnya? Oke, silakan. Manfaat syu'abul iman adalah memperkuat iman kita, kedua mengendalikan diri, ketiga meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya. Aplaus. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan problematika atau masalah-masalah yang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman. Nah, untuk itu hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran dengan model TPACK dengan metode diskusi kelompok. Nah, nanti silakan kamu duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya nanti ini bagian sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi itu pembagian. Kemudian untuk tugasnya nanti setelah didiskusikan di kelompok masing-masing, kamu presentasikan. Silahkan di awal pilih atau tentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Kemudian siapa yang berperan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketiga, siapa yang akan menjawab ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya. Nah, instruksinya nanti ketika kelompok 1 presentasi di depan, maka kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Namun kita tidak menutup kemungkinan kalau seandainya kelompok 3 dan 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Tapi catatannya kelompok 2 wajib menanggapi kelompok 1. Nah, nanti ketika kelompok 4 presentasi berarti kelompok 1 yang menanggapi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak.
Dah, jadi itu tadi videonya sudah Ananda lihat. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video yang video tadi membahas tentang apa? Ya, video tadi membahas terkait dengan syu'abul iman. Kemudian di sana juga dijelaskan secara rinci terkait dengan apa saja praktek-praktek keimanan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya untuk hari ini ada 3 capaian pembelajaran yang harus kamu puasai. Nah, yang pertama siapa yang bisa membacakan? Silakan. Aisyah, boleh silakan Aisyah. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami tanda-tanda orang beriman. Yang kedua mengidentifikasi Satu aja. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu berkaitan dengan tanda-tanda orang beriman. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung, kamu mengetahui apa saja ciri-ciri orang beriman. Nah, kemudian yang kedua siapa yang bisa bacakan? Devi, silakan Devi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi hikmah syu'abul iman. Ya, oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu berkaitan dengan hikmah syu'abul iman. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kamu mengetahui apa saja hikmah dan manfaat kita mempelajari syu'abul iman. Oke, terima kasih. Lanjut selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga siapa? Siapa yang bisa membacakan? Mizan, boleh silakan Mizan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengklarifikasikan problematika praktek keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga berkaitan dengan problematika praktek keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa saja persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Silahkan duduk dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi terkait dengan siapa saja anggota kelompok 1, itu kita sesuaikan dengan kertas yang didapatkan tadi. Nah, berarti silahkan langsung duduk berkelompok saja. Nah, jadi terkait dengan tugasnya, nanti kelompok 1 bahas mengenai ciri-ciri dan tanda-tanda orang beriman. Nah, kemudian kelompok 2 bahas mengenai problematika apa saja yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keimanan. Lalu kelompok 3 membahas mengenai hikmah dan manfaat syu'abul iman. Nah, jadi untuk penilaiannya kita menggunakan penilaian diskusi kelompok, kemudian nanti di akhir juga kita akan gunakan penilaian secara individu. Nah, untuk waktu diskusinya, Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan diskusikan mulai dari sekarang. Kelompok 1, bagaimana aman? Ada masalah? Aman. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Ada masalah? Oke. Kelompok 3 aman? Ada masalah? Aman, Bu. Tidak ada kendala? Enggak, Bu. Oke, semangat. Dah, jadi halo. Nah, jadi 10 menit sudah berlalu. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Cepat nak, kelompok 1. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman yang akan dibacakan oleh Adit. Baiklah, saya akan membacakan ciri-ciri tentang orang yang beriman. 1. Punya rasa takut kepada Allah. 2. Khusyuk dalam melaksanakan sholat. 3. Menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. 4. Senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Menunaikan zakat.
6. Meneladani Rasul. 7. Tawakal. 8. Sabar. 9. Punya akhlak yang baik. 10. Selalu bersyukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Baik, Silakan buka kami akan membuka pertanyaan. sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Nah, Ridho. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana seseorang disebut benar-benar beriman? Oke, itu pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Barik. 1. Keyakinan dalam hati atau disebut juga i'tikad. 2. Ucapan dengan lisan. 3. Amal perbuatan. 4. Konsisten dan ketulusan. 5. Berakhlak mulia. Gimana kelompok 2? Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 2 silakan maju. Tiga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ridho. Kepada Ridho dipersilakan. Problematika praktik keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, konflik antara keimanan dan kehidupan modern. Kedua, pengaruh lingkungan sosial. Ketiga, kurangnya pemahaman keagamaan. Keempat, tantangan psikologis. Kelima, tantangan teknologi dan media. Keenam, solusi untuk mengatasi problematika. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, yaitu bagaimana cara mengatasi problematika dalam pertahanan syu'abul iman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitulah, pertama, ketidakseimbangan dalam menjalankan cabang-cabang iman. Kedua, pengaruh materialisme dan hedonisme. Ketiga, godaan dan gangguan syaitan. 4. Lemah pengetahuan tentang syu'abul iman. 5. Tekanan sosial dan lingkungan. 6. Kehidupan modern yang serba cepat. 7. Krisis keimanan atau bisa disebut dengan Fatih krisis. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, itulah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadia. Bahwa beberapa hikmah dan manfaat syu'abul iman adalah menanamkan sikap tidak takut mati. Kedua, menanamkan keyakinan bahwa hidup dan mati adalah ketentuan Allah. Ketiga, menumbuhkan sikap ikhlas. 4. Mencegah penyakit jasmani dan rohani. 5. Terhindar dari perbuatan syirik. 6. Memberikan rasa tenang saat menghadapi ujian.
Syu'abul iman diwujudkan dalam berbagai amalan seperti bersuci, salat, bersedekah, puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji, menjaga agama, menunaikan nazar, dan menunaikan kafarat. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mengapa iman terdiri dari berbagai cabang dan apa hikmahnya bagi kehidupan seorang muslim? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa iman terdiri dari berbagai cabang dan apa hikmah bagi kehidupan seorang muslim? Ialah membimbing seorang muslim untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minanas. Sekian dari jawaban. Apakah kelompok 4 puas? Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 sampai dengan 4 tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk itu mari kita pause untuk kelompok 1 sampai dengan 4. Lah, sedikit saja yang ingin Ibu tambahkan terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1 tadi ya kepada kelompok 4. Nah, kelompok 1 menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan syu'abul iman. Nah, kalau dalil nakli dan dalil akli yang berkaitan dengan syu'abul iman, tadi kelompok 4 juga sudah bacakan hadisnya terkait dengan yang berkaitan dengan syu'abul iman. Kemudian kalau dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ditambah dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Nah, itu untuk tambahan jawaban dari Ibu terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ibu ingin jelaskan sedikit terkait dengan materi kita. Nah, jadi tadi kita sudah bahas mengenai problematika praktek keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kelompok 1 juga sudah sampaikan, kelompok 1 sudah sampaikan apa saja praktek-praktek keimanan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kelompok 1 memberikan contoh terkait dengan kehidupan orang mukmin yang saling membenci atau orang munafik, orang-orang kafir terkait dengan orang-orang muslim. Nah, jadi pada dasarnya hal ini syu'abul iman ini akan memperkuat pondasi keimanan kita. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara memahami akidah. Nah, akidah itu berasal dari kata akada yang kiduna akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Ikatan atau perjanjian ini maksudnya adalah terkait dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus memulai dengan memahami pondasi-pondasi atau ibaratnya dasar-dasar awal dari agama kita. Kemudian berikutnya memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana caranya memperkuat hubungan kita dengan Allah? Dengan cara melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya dengan apa? Dengan cara menjalankan ibadah dengan khusyuk. Nah, jadi pada dasarnya, halo, Ibu didengarkan? Nah, jadi pada dasarnya ibadah yang ikhlas itu akan kita lakukan atau akan dapat dilaksanakan tergantung dengan niat dan keikhlasan dari pribadi atau orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Nah, jadi pada dasarnya itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus melakukan ibadah atau apapun itu yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian ditambah dengan kesabaran kita. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan cara menebarkan kebaikan. Nah, jadi menebarkan kebaikan itu tentunya kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, jadi jangan anak-anak Ibu nanti berbuat baik
itu hanya kepada teman dekatnya aja, kepada keluarganya saja. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus berbuat baik kepada sesama muslim ataupun yang lainnya. Intinya sesama manusia kita harus berbuat baik. Nah, kemudian saling tolong menolong. Nah, intinya apa? Ketika orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus memberikan. Nah, jadi ketika kalian ingin memberikan bantuan atau ingin menolong orang lain, jangan lihat siapa yang ingin kita tolong. Nah, berarti siapa saja yang membutuhkan pertolongan tentunya harus kita bantu. Kita harus memberikan pertolongan. Nah, jadi jangan nanti itu saya nggak kenal entah siapa. Nah, jadi kita harus saling tolong menolong, bukan dilihat dari dia teman kita, dia keluarga kita, tidak seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya terkait dengan menjaga akhlak mulia. Nah, jadi menjaga akhlak mulia maksudnya, nah kita harus bersikap jujur. Jujur itu adalah sifat apa? Jujur. Jujur apa artinya? Benar. Mengatakan sesungguhnya. Ya, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Nah, jadi kita harus jujur dalam hal tindakan maupun lisan kita. Berarti harus dibarengi antara lisan dan perbuatan. Kemudian tunjukkan sikap saling peduli kepada orang lain. Kemudian bersikap baik sudah tadi. Nah, kemudian sebagai seorang muslim kita harus saling toleransi. Nah, jadi terkait dengan toleransi ini kita berikan bukan hanya kepada sesama kita yang beragama muslim, bukan hanya sesama kita yang beragama Islam. Nah, jadi kita harus bertoleransi kepada umat beragama lainnya. Di sekolah kita ada yang non muslim? Ada? Nggak ada ya? Ada. Nah, jadi kita harus saling bertoleransi. Misalnya ketika kamu mempunyai teman yang beragama non-muslim, nah jadi ketika dia ingin beribadah, kita harus menghormati dan saling memberikan toleransi kita sebagai teman. Kemudian saling bekerja sama. Nah, jadi kita harus juga memberikan teladan atau contoh yang baik. Nah, contohnya seperti ini. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, tentunya ketika misalnya kamu mempunyai teman yang beragama non-muslim. Nah, jadi sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang beragama Islam, tentunya kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, kira-kira Islam itu seperti apa sih? Nah, nanti dengan menampilkan hal-hal yang seperti itu, siapa tahu dia tertarik untuk masuk dan bergabung ke agama kita. Ini kejadian kalau ibu tidak salah ada 3 tahun yang lalu di sekolah kita. Dia beragama non muslim, kalau ibu tidak salah agamanya Katolik. Nah, akhirnya karena sering banyak berteman dengan orang-orang muslim, akhirnya dia muslim. Nah, pada saat itu dia juga cukup dilema. Kenapa? Karena orang tuanya non muslim. Nah, jadi ketika dia masuk agama kita, ketika dia memutuskan untuk hijrah dan mu'alaf, dia mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya tidak mengizinkan dia. Nah, karena pada dasarnya di awal dia beragama Katolik, cuman karena sering bergaul dengan teman-teman yang beragama muslim, dia tertarik. Nah, gitu. Nah, pada akhirnya dia masuk dan mu'alaf. Nah, itu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Mizan, silakan Mizan. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kita dapat mengetahui apa itu syu'abul iman dan kita dapat mengetahui hakikat dari syu'abul iman. Dan juga kita dapat mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang beriman, dan kita bisa menekankan pentingnya pengamalan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menguatkan diri dari pentingnya menjaga kehidupan dari syu'abul iman tersebut. Oke, bagus. Oke, kita hapus tulisan. Oke, berkaitan dengan ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang beriman. Nah, berarti orang beriman tentunya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja praktek-praktek atau persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari terkait dengan
praktek keimanan. Contohnya kita saling iri, dengki dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Kemudian dengan mempelajari Syu'abul Iman ini apa manfaatnya? Nah, tentunya untuk kita jadikan sebagai pedoman dan acuan dasar untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi itu materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ingin memberikan sebuah latihan. Link kuisnya sudah Ibu bagikan di grup, silakan bergabung. Oke, silakan masukkan kodenya dan bergabung. Kode dari Google. Oke, sudah semuanya, kita mulai lagi ya. Mantap Tasya. Nah jadi bagi yang Ibu perhatikan dari hasil kuisis kita, sebagian masih ada yang belum tuntas. Nah jadi terkait dengan ketuntasannya, kalau sudah memenuhi KKTP dari penilaian kita berarti sudah tuntas. Nah berikutnya bagi yang belum, nanti kita akan adakan remedial. Untuk waktu pelaksanaannya akan Ibu informasikan di grup kelas kita nanti ya. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kamu bisa memahami materi dengan baik? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.